Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Oke. Saya harapkan kalian sehat semua. Tetap sehat, tetap semangat. Oke. Pagi hari ini bersama Bu Ceki kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Apa itu bilangan berpangkat? Nanti kita akan belajar sama-sama ya anak-anak. Oke. Saya yakin di hati kalian itu bertanya-tanya, kenapa toh Bu saya itu harus belajar bilangan berpangkat? Apa ada manfaatnya bagi kehidupan saya sehari-hari? Oke. Oke anak-anak, sebelum saya menjawab itu perhatikan ini ya. Gambar yang pertama adalah gambar tentang amuba. Amuba adalah hewan bersel satu yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Perkembangbiakan amuba itu dalam hitungan menit. Jadi bisa dikatakan amuba itu membelah diri setiap katakanlah 5 menit. Maka ketika seorang peneliti ingin menghitung berapa jumlah amuba setelah 1 hari, ketika satu amuba nggak masalah, tapi ketika nanti ada 100 amuba itu kan akan kesulitan, maka akan lebih mudah bagi peneliti itu untuk menggunakan bilangan berpangkat. Kemudian gambar yang kedua adalah kerumunan orang ya ini. Oke. Misalkan kalian diminta untuk menghitung jumlah penduduk suatu negara 10 tahun yang akan datang, jadi kalian diminta untuk memprediksi, maka akan lebih mudah bagi kalian menghitungnya dengan menggunakan bilangan berpangkat. Kemudian gambar yang ketiga adalah gambar tata surya kita. Seandainya kalian diminta untuk tuliskanlah massa daripada Jupiter. Massa Jupiter adalah 19, di belakang angka 9 itu ada nolnya sebanyak berapa? Sebanyak 21. Maka kan akan sulit toh ketika kalian itu menuliskan dalam bilangan yang berderet, akan lebih mudah bagi kalian untuk menuliskan dengan bilangan berpangkat. Oke. Itu ya anak-anakku, beberapa manfaat kalian belajar bilangan berpangkat. Oke? Kompetensi dasar 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat dan sifat-sifatnya. Kompetensi dasar 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kemudian tujuan pembelajaran kita, setelah kalian belajar tentang bilangan berpangkat, diharapkan dapat menjelaskan sifat bilangan berpangkat dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat dan bentuk akar. Oke, kita mulai ya. Sudah siap? Kita mulai pembelajaran kita. Yang pertama dengan pengertian bilangan berpangkat. Perhatikan contoh-contoh di bawah ini. Contoh yang pertama 2 kali 2 kali 2 kali 2. Maka dituliskan 2 pangkat 4. Hasilnya ada 16. Contoh yang kedua, negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Maka dituliskan negatif 5 dipangkatkan 3 dihasilkan negatif 125. Kemudian yang contoh yang ketiga, 7P kali 7P. Maka dituliskan 7P dipangkatkan 2 dihasilkan 49P pangkat 2. Jelas anak-anak ini? Oke, jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Berarti kalau ada A pangkat N, itu artinya adalah A kali A kali A kali A kali A, terus A-nya sebanyak N2. Jadi A-nya sebanyak N. Saya ulangi, A pangkat N itu artinya adalah A kali A kali A kali A, A-nya sebanyak N. A pangkat N, maka A-nya disebut bilangan pokok dan N-nya disebut pangkat atau eksponen. Sehingga dari keterangan di atas bisa dikatakan bahwa perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Jadi perpangkatan itu apa? Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Oke ya, paham ya anak-anak pengertian bilangan berpangkat? Oke. Selanjutnya adalah tanda hasil perpangkatan. Tanda hasil perpangkatan yang pertama adalah apabila bilangan pokoknya positif. Perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, 3 dipangkatkan 4. Artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 hasilnya 81. Contoh yang kedua, 3 dipangkatkan 3. Artinya 3 kali 3 kali 3 hasilnya 27. Contoh yang ketiga, 2P pangkat 5. Artinya 2P kali 2P kali 2P kali 2P kali 2P
hasilnya adalah 32P pangkat 5. Oke, saya ulangi. Bilangan pokoknya adalah bilangan positif, pangkatnya bisa bilangan genap, bisa bilangan ganjil. Ketika dipangkatkan bilangan genap, hasilnya 81, positif. Ketika dipangkatkan bilangan ganjil, hasilnya juga bilangan positif. Sehingga bisa disimpulkan bahwa bilangan perpangkatan bila bilangan pokoknya positif, maka dipangkatkan bilangan genap atau bilangan ganjil hasilnya bilangan positif. Saya ulangi, bila bilangan pokok positif dipangkatkan bilangan genap atau ganjil hasilnya bilangan positif. Oke ya, bisa dimengerti ya? Oke. Nah, sekarang kalau misalnya pangkatnya bilangan, kalau bilangan pokoknya bilangan negatif, bagaimana Bu? Contoh yang pertama, negatif 7 pangkat 2, artinya negatif 7 kali negatif 7, hasilnya 49. Contoh yang kedua, negatif 5 pangkat 4, artinya negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5, dihasilkan 625. Kemudian contoh yang ketiga, negatif 3 pangkat 3, artinya negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3, hasilnya negatif 27. Kemudian contoh yang keempat, negatif 2 pangkat 5, artinya negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2, didapatkan negatif 32. Perhatikan, bilangan pokoknya adalah negatif, pangkatnya bilangan genap, hasilnya adalah bilangan positif, pangkatnya bilangan ganjil adalah bilangan negatif. Sehingga bisa dikatakan bahwa bila bilangan pokok negatif, maka kalau pangkatnya bilangan genap, hasilnya positif, dan bila bilangan pokoknya negatif, dipangkatkan bilangan ganjil, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Gitu anak-anak? Bisa dipahami ya? Oke. Mungkin hari ini cukup sekian saja ya, sedikit-sedikit, tapi kalian akan paham. Jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal di buku paket kalian. Tetap semangat, tetap sehat. Oke, untuk pembelajaran hari ini sekian saja. Jangan lupa untuk belajar. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.